Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Layanan Teknologi Informasi. Sebelumnya saya mohon maaf, di pertemuan pertama kemarin saya belum menyampaikan materi. Saya baru mencantumkan sebuah link YouTube untuk teman-teman pelajari, di mana link YouTube tersebut masih dalam bahasa Inggris. Nah, di dalam video ini saya coba menjelaskan tentang mata kuliah ini seperti apa, dan juga menjelaskan secara singkat video yang kemarin sudah saya bagikan linknya. Jadi bagi yang belum mengenal saya, nama saya Yakub. Di sini saya sebagai dosen sistem informasi. Dan untuk video yang kemarin dan juga presentasi sekarang, ini adalah video yang dibuat oleh Mountain View ITSM. Linknya adalah ini. Jadi saya merefer ke sini. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang mata kuliah ini, poin bahasanya apa aja. Poin bahasan secara detailnya nanti seperti ini ya, sekitar ada 12 materi kecil-kecil ini ya. Ini nanti mungkin videonya durasinya kecil-kecil. Dari mulai penjelasan ITL framework dan seterusnya, mungkin nanti bisa dibaca lagi. Soalnya kalau saya baca sekarang juga tidak mengerti sebelum saya jelaskan video di presentasi ini. Selain ini nanti saya juga akan menjelaskan tentang pembahasan ITL versi 4, mini research, dan juga open source software. Jadi di mata kuliah ini nanti ada mini research-nya, ada sedikit penelitian, dan juga ada sedikit praktik dengan menggunakan open source software. Oke, untuk video kali ini nanti akan saya jelaskan latar belakang dari manajemen layanan teknologi informasi, gambaran umum MLTI atau IT Service Management ITSM, gambaran umum ITIL, salah satu framework dalam ITSM, ITL Life Cycle, Service Life Cycle, ISO 20000 dan ITSM, manajemen proyek ITSM, training sertifikasi. Tapi mungkin ini tidak semua, karena kalau semua terlalu panjang nanti videonya. Sebelumnya saya akan membahas IT itu apa. IT menangani penggunaan komputer dan peralatan komunikasi untuk menyimpan, mengambil kembali, mengirim, dan memanipulasi data. Hubungannya IT itu sama apa? Sama komputer dan data yang diprosesnya. Lalu apa itu IT Service Provider atau pemberi layanan IT? Ya, kalau tadi ngomongin objeknya yaitu IT, sekarang adalah pelakunya yaitu Service Provider yang memberikan layanan IT. IT Service Provider adalah organisasi yang memberikan layanan berbasis IT dengan memanfaatkan orang, proses, dan produknya itu sendiri, yaitu IT-nya itu sendiri. Contohnya organisasi IT atau IT departemen dalam sebuah perusahaan. Nah, ini adalah permintaan, maaf ini salah ketik, untuk IT. IT itu dituntut untuk tidak libur ya, 24/7/365 hari, seolah-olah seperti itu. Dituntut murah, dituntut menjalankan semua proses bisnis ya, mulai B2B, B2C, dan SCM, dan seterusnya. Kemudian reduce cost, tapi increase value. Terus better, lebih baik, cepat, dan lain-lain. Intinya IT itu diminta untuk perfect. Sederhana seperti itu. Tapi sebenarnya di internal IT sendiri itu diilustrasikan seperti ini. Ruwet, unmanageable, unmanaged, ya, ruwet. Nah, ini tantangan-tantangan di internal IT, di internal organisasi IT. Ya. Jadi yang kita bicarakan ini adalah organisasi IT sebagai pemberi layanan IT. Pertama, limited information based on I think rather than I know. Jadi orang IT itu kalau ditanya, dia akan menjawab kayaknya begini deh, gitu ya. Bukan pasti begini, saya tahu ini begini, ya, gitu. Karena tidak suka nulis. Uncontrolled change. Ya. Jadi orang IT itu culture-nya atau budayanya atau kebiasaannya adalah melakukan perubahan tanpa
manajemen yang baik, sehingga itu bisa berefek negatif terhadap perusahaan. Yang ketiga, unclear staff resource. Jadi staff resource-nya itu nggak jelas, loadingnya berapa, ini sibuk apa enggak, ini nganggur apa enggak, seperti itu. Dan cost yang dibutuhkannya. Low customer confidence dan perception. Jadi seksi lain di sebuah perusahaan itu memandang IT sibuk tapi nggak jelas. Contohnya gitu. Out of date customer support system. Ini maksudnya sistem yang digunakan di internal IT sendiri itu obsolete atau sudah nggak zaman. Selanjutnya continual firefighting dan break fix. Jadi IT itu kayak pemadam kebakaran. Ada api, datang dipadamin. Ada api, datang dipadamin. Terus ada api, datang dipadamin. Tapi tidak berusaha untuk mencegah api itu untuk tidak muncul. Kira-kira seperti itu gambaran organisasi IT. Unoveraging ini sama dengan di atas. Unmanaged support resource sama dengan di atas. Over dependency on key staff. Jadi kadang dalam organisasi IT itu yang pinter satu orang, ini pinter data center, ini pinter network. Nah, karena seperti itu maka perusahaan menjadi tergantung pada satu orang ini atau dua orang ini, seperti itu. Kemudian lack of direction. Ya, ini maksudnya para petinggi perusahaan tidak bisa memberikan pengarahan ke IT secara baik dan fokus. Kenapa? Karena dia tidak memahami IT. Gitu. Kemudian sering terjadinya gangguan yang berkelanjutan. Kemudian lack of communication, komunikasi antara IT dan bisnis rendah. Lack of cooperation, kerjasama yang rendah, dan interrupt driven, interupsi baru bergerak. Juga tantangan IT itu ada biaya-biaya yang tersembunyi seperti downtime yang tidak terencana, project-project yang sering gagal, software license yang sebenarnya nggak perlu beli, kemudian kontrak yang sebenarnya juga nggak perlu, kemudian teknologi dan computing resource yang tidak digunakan. Ini contoh-contoh tantangan internal IT atau problem-problem di internal organisasi IT. Manfaat IT itu apa? Ini dipertanyakan dalam organisasi-organisasi bisnis. Manfaat IT sebenarnya apa? IT tidak menghasilkan keuntungan langsung karena produknya tidak bisa dijual langsung gitu. Kalau misalkan perusahaan kerupuk gitu ada IT-nya, perusahaan kerupuk itu tidak menjual IT, menjual kerupuk. IT menambah biaya operasional perusahaan, nambahin beban. IT tidak langsung menghasilkan pendapatan. Biasanya IT jadi target pemotongan budget. Kemudian IT dirasakan tidak menambah manfaat, hanya menjaga layanan tetap berjalan seperti bisnis biasanya. Jadi seolah ada dan tidak ada IT itu nggak kerasa, cuman ngabisin duit. Seperti itu. Selanjutnya, IT seharusnya memberi manfaat. Nah, kalau tadi itulah kondisi, ini adalah seharusnya. Harusnya memberi manfaat. Apa tuh? Fokus kepada kebutuhan perusahaan, bukan internal. Meningkatkan kepuasan pelanggan. Mengurangi time to market dari pendapatan. Berinovasi untuk membedakan perusahaan dari perusahaan lain atau sejenis. Mengurangi sampah dan biaya. Ini yang seharusnya dilakukan oleh IT, memberikan manfaat seperti ini kepada perusahaan. Latar belakang lain, tadi yang saya jelaskan adalah latar belakang kenapa perlunya ITSM atau manajemen layanan teknologi informasi. Latar belakang lain yaitu IT itu berevolusi dari centralized computing yang dulu jadul ya, tahun 90-an, kemudian distributed computing mulai mendekati 2000, kemudian cloud computing era sekarang ini. Nah, perubahan teknologi ini menuntut IT memanage atau mengelolanya juga harus berubah. Complexity increase. Dengan perubahan teknologi ini, secara teknologi itu semakin kompleks. Nah, ini juga tantangan tersendiri sehingga perlunya pelajaran atau perlunya keilmuan manajemen teknologi informasi. Selanjutnya ini adalah tipikal organisasi IT.
Biasanya SDM IT itu direkrut berdasarkan skill produk IT tertentu. Jadi bukan berdasarkan kemampuan manajerial atau yang lain. Pengetahuan teknis tentang IT diakui. Skill manajemen tidak dikembangkan. Jadi intinya SDM IT itu biasanya jago teknis, tidak jago manajemen. Kira-kira seperti itu. Nah, itu berbeda untuk teman-teman yang nanti lulus sebagai sarjana sistem informasi. Ini harus jago manajemen dan paham tentang technical IT. Kira-kira gitu. Nah, not qualified for management. Jadi kalau SDM IT yang menjadi manajer itu diangkat dari bawah, biasanya dia pahamnya teknis tapi manajerial kurang. Sehingga untuk di posisi manajer itu kurang. Ini kira-kira seperti itu. Nah, kemudian IT Service Management itu apa? Mata kuliah kita ya. IT Service Management itu bahasa Inggris, manajemen layanan IT itu TI, MLTI itu bahasa Indonesianya. Itu apa sebenarnya? ITSM adalah pendekatan yang berfokus kepada pelanggan dalam memanage IT agar memenuhi kebutuhan perusahaan. Jadi di sini ada berfokus kepada pelanggan. Jadi seperti teman-teman bisa bandingkan dengan kondisi edu-learning saat ini ya. Softwarenya sudah jadi edu-learning, sudah siap dipakai. Tapi ternyata banyak komplain. Pak, saya nggak bisa login. Pak, saya nggak bisa upload. Pak, saya nggak bisa akses ini dan itu dan seterusnya. Jadi IT-nya sudah siap gitu ya. Tapi setelah dipakai ternyata pelanggan tidak puas. Kenapa? Karena tidak di-manage secara manajemen layanan teknologi informasi. Jadi paradigmanya IT jangan sebagai produk tok, sebagai software tok, tidak. Tapi IT adalah sebuah layanan yang harus di-manage secara manajemen layanan. Seperti itu. ITSM bukan sebuah framework. ITSM adalah sebuah konsep atau sebuah disiplin keilmuan. Nah, framework terkait ITSM atau terkait MLTI ini ada banyak. Ada ITIL, IT Infrastructure Library, ada MOF, Microsoft Operation Framework, ada ISO 20000 dan lain-lain. Yang akan banyak kita bahas adalah ITIL dan MOF, Microsoft Operation Framework. Selanjutnya, ini adalah visi ITSM. Jadi visi ITSM itu saya jelaskan dari atas. Perusahaan itu mempunyai target kerja atau target bisnis yang dipetakan dengan menggunakan balance scorecard. Nanti ini apa penjelasannya nanti. Nah, IT mencoba untuk memenuhi target perusahaan ini dengan mengalign atau menyesuaikannya dengan IT balance scorecard. Nah, IT balance scorecard ini nanti akan di breakdown ke bawah ya, dari mulai people, proses, teknologi di breakdown. Nah, ini semua dijaga oleh ITSM supaya ini tercapai. Jadi konsepnya begitu, dari kebutuhan bisnis dulu, target bisnis apa, di breakdown ke bawah sehingga butuh IT apa aja, itulah yang kita manage. Kira-kira seperti itu. Mengapa ITSM penting untuk bisnis? Yang pertama, bisa menekan biaya. Dengan cara apa? Dengan tidak melakukan pekerjaan yang sama berulang. Tadi saya ilustrasikan, ada api, semprot. Ada api, semprot. Nah, ini kan berulang-ulang. Dengan ITSM harusnya apinya nggak muncul lagi. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah meningkatkan margin keuntungan dengan menekan biaya yang tadi. Mengurangi resiko dengan menggunakan common process atau proses-proses yang sudah terbukti teruji dalam framework ITSM seperti ITIL. Meningkatkan tata kelola dan kontrol, meningkatkan produktivitas staf IT dan juga staf selain IT, meningkatkan persepsi yang baik terhadap IT karena pelanggan puas, maka pelanggan menganggap wah IT-nya bagus, IT-nya keren gitu. Mengurangi kebingungan komunikasi antara bisnis dan IT karena menggunakan bahasa yang sama antara orang bisnis atau para manajer dengan orang IT. Bahasanya apa? Bahasa layanan, bukan bahasa teknologi. Selanjutnya, ITIL itu apa? ITIL adalah is a set of good practice for the management of information technology service in order to achieve business outcome. Adalah sekumpulan praktek yang baik yang dilakukan oleh organisasi-organisasi di seluruh dunia dirangkum ya untuk memanage
IT, layanan IT dalam rangka untuk mencapai outcome dari bisnis. Nah, kalau di sini kita potong-potong, ini ada kata-kata Management of Information Technology Service atau IT Service Management gitu ya. Kemudian kalau kita menggunakan framework ITIL, salah satu frameworknya, dan saya menggunakan penjelasannya akan lebih banyak menggunakan ITIL versi 3 karena sekarang sudah ada ITIL versi 4. Nanti di akhir pembahasan kita juga akan membahas ITIL versi 4 secara singkat. Intinya tidak jauh beda. Nah, dalam ITIL versi 3 itu terdiri dari 5 buku publikasi. Judulnya ini, Service Strategi atau SS, Service Design atau SD, Service Transition atau ST, Service Operation atau SO, dan Continuous Service Improvement. Kalau kita baca secara detail, ini sebenarnya hampir sama dengan System Development Life Cycle. Ya, dari mulai direncanakan, didesain, diuji, diterapkan, dan di-maintain. Kira-kira seperti itu sama. Dan ini membentuk satu life cycle juga, namanya service life cycle. Selanjutnya, saya jelaskan satu-satu konsepnya. Service strategi itu apa? Adalah suatu buku, publikasi, yang memberikan petunjuk bagaimana menggunakan strategi bisnis dan pola-pola permintaan untuk membangun portofolio layanan IT yang baik sisi finansialnya dan dapat meraih outcome bisnis. Jadi dalam service strategi ini nanti aktivitasnya adalah ngumpulin internal bisnis atau internal manager itu butuhnya apa, market butuhnya apa, yang punya bisnis butuhnya apa, dikumpulin sehingga oh berarti butuh IT seperti ini ya, gitu. Nah, kemudian setelah butuh IT seperti ininya tadi didesain dalam service design, memberikan petunjuk bagaimana merancang layanan IT yang handal dan aman, yang memiliki kapasitas yang memadai, redundant, sehingga agar sesuai dengan service level dan kebutuhan perusahaan. Kan tadi butuhnya IT yang begini, lalu didesain, gitu ya, didesain agar apa? Agar kapasitasnya cocok, aman, handal, dan seterusnya. Selanjutnya adalah service transition. Setelah didesain dan siap untuk di launching ke produksi atau ke produksi, maka dilakukan transisi. Service transition itu adalah memberikan petunjuk bagaimana memindahkan layanan IT dari desain ke production dan memastikan risikonya kecil ya, dengan melakukan kontrol, validasi, dan tes yang diperlukan. Ini fokusnya ke change management. Selanjutnya service operation, memberikan petunjuk bagaimana mengoperasikan layanan IT untuk mencapai level fungsi tertentu. Nah, ini itu IT dalam pengoperasian seperti edu-learning sekarang. Edu-learning di launching, ya, itu di service operation. Kemudian continuous service improvement. Setelah di launching, ada bagaimana memonitornya, bagaimana ngecek layanannya, dan proses-proses SSM untuk meningkatkan outcome bisnis dalam biaya wajar. Jadi ini adalah untuk evaluasinya. Oh, ini edu-learning kurang begini, nanti diimprove lagi, ditingkatkan lagi, seperti itu. Kalau kita ilustrasikan, IT itu di sini, dia mensupport satu tujuan bisnis, yaitu apa? Mengantarkan siswa ke sekolah dan mengantarkannya ke rumah. Ini adalah tujuan bisnis. Nah, ITSM itu fungsinya mensupport ini supaya jalan. Gitu. Nah, teman-teman sekalian, bahwa ITSM dalam framework ITIL ini adalah satu framework internasional. Jadi teman-teman kalau serius mempelajari keilmuan ini, teman-teman bisa nanti setelah lulus dari mata kuliah ini bisa mencoba untuk tes sertifikasi. Nah, ini adalah jalur sertifikasi dari mulai foundation sampai expert untuk versi 3, ini juga dari mulai foundation sampai expert untuk versi 4. Teman-teman nanti bisa pelajari. Contohnya ITIL Foundation itu tesnya ini ada SKS-nya ya. Ini 2 SKS dan seterusnya. Nah, ini ada
ETL Foundation ini kira-kira 3 juta, 4 juta biaya tesnya, belum trainingnya. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman berminat bisa fokus untuk belajar di sini.